Setelah puluhan tahun berdiri, perilaku bejat para pengasuh maupun pembina di salah satu panti asuhan di Tangerang, Banten akhirnya terbongkar. Tak hanya melakukan pencabulan, para pembina dan pengasuh panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat aman, justru tega melakukan tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak asuhnya. Panti ini adalah panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang berada di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ini saya menyayangi. Bangkit. Perilaku bengis ini terungkap setelah beberapa anak panti yang menjadi korban bercerita kepada para donatur. Mendengar perilaku bengis pengasuh dan pembinanya, malam itu bersama dengan unit PPA, warga dan donatur panti kemudian mendatangi panti asuhan Darussalam An-Nur. Tujuannya satu, ingin mengevakuasi anak-anak panti yang diduga telah menjadi korban pencabulan hingga pelecehan seksual. Karena memang awalnya anak-anak di sini menjerit, anak-anak di sini berteriak dan menangis, ngadu sama saya. Mereka dianiaya, ada yang disabetin, dipukul sama sapu sampai patah. Itu KDRT, itu kekerasan pada anak. Tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli, mereka bukan hanya satu orang, buat 3 orang. Setelah korban siap untuk dievakuasi, kendaraan dari Dinas Sosial kemudian masuk ke panti asuhan untuk menjemput anak-anak bernasib malang ini. Satu persatu, anak-anak panti ini kemudian dievakuasi. Dari panti asuhan Darussalam An-Nur, anak-anak ini kemudian dibawa ke rumah aman Dinas Sosial Kota Tangerang. Mulyadi, ketua RT yang berada di lokasi, tak menyangka tokoh yang dia kenal baik rupanya justru berbuat keji dan menjijikan. Aktivitas yayasan di sini ya berjalan seperti biasa ya Pak. Tidak ada hal-hal yang berakibat seperti sekarang ini karena si ketua yang punya yayasan ini pun cukup berbaur. Seperti kegiatan-kegiatan keagamaan besar ya, dia mengundang RT RW, bahkan pihak kelurahan pun diundang gitu. Dari data RT, jumlah anak asuh panti ini ada sebanyak 30 orang dengan rentang umur yang beragam. Mayoritas adalah laki-laki. Dari 3 bulan dan sampai dewasa ada. Ada yang yatim piatu, ada yang juga duafa. Dari yang saya ketahui sekitar 30. Setelah melalui proses penyelidikan, 2 pelaku kasus pelecehan seksual, pencabulan, hingga kekerasan seksual terhadap anak-anak di panti asuhan Darussalam An-Nur kemudian dirilis kepolisian. Kepada awak media, Kapolres Metro Tangerang Kota menjelaskan bagaimana pengungkapan kasus ini. Pengungkapan ini diawali dari penerimaan laporan pada tanggal 2 Juli 2024. Kami SPKT Polres Metro Tangerang Kota menerima laporan dari saudari Fatimah yang merupakan kerabat salah satu korban, yaitu saudara RK usia 16 tahun. Pada saat itu kita langsung melakukan pemeriksaan visum, kemudian kita lakukan proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pada saat itu kurang lebih 11 orang. Korban kebejatan Sudirman CS diperkirakan lebih dari 10 anak. Kemudian dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi berjumlah 11 orang, kita menemukan fakta baru bahwa ada korban lain, yaitu saudara J dan M. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini
kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Para pelaku ini tak lain adalah Sudirman yang berperan sebagai pembina panti asuhan dan 2 pengasuh panti asuhan, yaitu Yusuf Bahtiar dan Yandi Supriyadi. Namun Yandi hingga kini masih DPO. Kepada awak media, Kapolres menunjukkan foto Yandi, salah satu predator seksual yang masih buron. Masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Desas-desus pembina panti asuhan Darussalam An-Nur adalah seorang penyuka sesama jenis sudah lama terdengar. Sebagian warga cukup tahu bagaimana sepak terjang para pelaku, namun kerap kesulitan untuk mencari korban yang mau melaporkan. Dari data yang kami himpun di pelaporan, Pak, bahwa tahun 2024 saja itu ada 22.000 korban kekerasan terhadap anak. Ini menjadi perhatian bagi kita semua, ini peringatan gitu ya, bahwa kekerasan terhadap anak itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadin itu memungkinkan terjadi karena anak adalah kelompok rentan karena tadi anaknya, karena sifat dan karena usianya yang masih anak, dan apalagi anak-anak yang tadi dalam kategori yang dititipkan. Oleh karena itu ini menjadi penting. Untuk mengetahui kondisi apa yang terjadi di dalam panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur, saya mencoba untuk menemui salah seorang warga yang tahu betul kondisi di dalam panti asuhan. Meminta untuk dirahasiakan identitasnya, kepada kami, AN bercerita tentang apa yang terjadi di dalam panti. Ini kayak semacam menciptakan suatu kaum. Perilaku-perilaku yang dia tahu diajarin ke anak-anak didiknya. Bahkan ada korban yang bercerita, dia yang tadinya korban disuruh main juga sama korban lain. Jadi benar-benar menciptakan suatu kaum, itu menciptakan suatu kebiasaan di situ. Bahkan ketiga pelaku telah menjadwal aktivitasnya setiap hari. Itu terjadwal. Terjadwal Senin sampai Minggu dia siapa aja. Udah ada jadwal. Bahkan kalau tuh korban gak mau, misalnya pura-pura tidur, dibopong sama para pengurus, diantarin ke kamar. Ke kamar si Abi. Begitu Mas, begitu kejamnya ini pelecehan seksual ini. Terjadwal, terstruktur. Senin misalkan jatahnya si Dirman, Kamis jatahnya si Yusuf, Minggu itu jatahnya si Yandi. Seminggu 3 kali dipakai. Ya, bahkan seminggu satu orang itu bisa 3 kali dipakai. Jadi dia merasa dirinya itu bukan manusia. Lalu sejak kapan dugaan praktek sesama jenis ini terjadi di panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur? Kalau kejadiannya kita tahu sekitar 20 tahun lalu ya Mas ya, di mana anak-anak pengajian itu ada desas-desus kalau ada yang dilakukan pelecehan seksual. Cuman karena korban gak berani ngomong, nggak ada bukti gitu, pada diam aja Mas. Jadi kita mau lapor juga nggak bisa. Ada anak yang mengeluhkan sakit, cuma langsung ditepis oleh Abi Sudirman ini, ditepis, kamu jangan aneh-aneh begitu. Jadi untuk mencari tahu lebih dalam ya udah dicekal dulu, udah dijegat dulu oleh si Abi Sudirman ini gitu. Agar para korbannya mau, Sudirman memiliki modus tertentu untuk menjerumuskan anak-anak menjadi seorang penyuka sesama jenis.
Modusnya awalnya disuruh tahajud, tidur di dalam panti, kemudian bangunnya dicium-cium. Ada juga yang disuruh membawa makanan ke kamar, kemudian dieksekusi. Di situ ada juga yang dipakaikan obat nyamuk oles dari kaki, kemudian sampai. Untuk mengetahui lebih dalam, kami pun menelusuri sendiri ke panti asuhan. Panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur milik Sudirman berlokasi di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Berawal dari rumah inilah Sudirman membangun panti asuhannya. Di rumah ini terdapat tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan juga musola. Pada lantai 2 diduga digunakan sebagai kamar para anak asuh. Seiring dengan banyaknya kepercayaan yang didapat dari donatur, Sudirman kemudian memperluas area panti asuhan ke lokasi lain. Ia juga membangun gedung baru dengan tinggi 3 lantai. Dan di gedung inilah berdasarkan kesaksian korban, ketiga pelaku kerap melakukan pelecehan hingga kekerasan seksual kepada anak-anak panti asuhan. Hasil penelusuran kami, doktrin Sudirman terhadap anak asuhnya begitu mengerikan. Sudirman bahkan memperbolehkan kegiatan berhubungan badan sesama jenis terhadap para anak asuhnya. Selain itu, Sudirman juga memberi pemahaman kepada para anak asuhnya bahwa dosa berhubungan badan sesama jenis bisa dihapus dengan cara bersedekah saja. Inilah Sudirman, sosok yang harus bertanggung jawab terhadap rusaknya anak-anak di panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur, Tangerang. Di balik sosoknya yang ramah, agamis, dan seolah peduli dengan anak-anak, Sudirman rupanya memiliki kebiasaan dan perilaku yang mengerikan. Yang kita semua tahu, Sudirman ini, orang tuanya sudah tidak ada. Dia itu memang dari muda mendedikasikan hidupnya untuk ajar mengajar. Seperti ya, ngaji sore, mungkin kan kalau seperti kita tahu waktu zaman kecil ya. Nah, semakin banyaknya santri yang mau diajar sama dia bukalah rumah itu menjadi Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Nah, dari situ terus berkembang, banyaklah donatur, banyaklah anak-anak yang dia rekrut, bahkan wilayah pun banyak kok yang dia rekrut. Selain suka melakukan pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak asuhnya, di panti asuhannya, Sudirman telah menciptakan generasi predator anak. Dia merusak 3 kakak pembina di sana. Si yang sekarang DPO, Alif, Yusuf sebagai tersangka yang sudah diamankan, satu lagi inisialnya L. Oke. Mereka ini kan sudah rusak sama si Sudirman. Sudah melakukan hubungan seperti itu sama si Dirman. Nah, mereka ini, yang 2 ini jadi tersangka, sudah banyak anak-anak di bawahnya. Nah, itu kan anak-anak bervariasi, mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, itu kan banyak. Dan di bawahnya mereka ini, adik-adik ini, juga ada beberapa yang sudah jadi predator juga, Mas. Di panti asuhannya, Sudirman bahkan telah melecehkan sebagian besar anak-anak asuhnya, termasuk anak kecil. 90%. Jadi yang sampai hari ini saya masih tunggu hasilnya itu 2 orang. Jadi satu itu masih baby, kayaknya memang tidak mungkin, usia 1 bulan. Ya, yang paling kecil ini inisialnya A, itu usia 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Lagi nunggu hasil visumnya. Oke. Tapi diperkirakan itu juga jadi korban. Iya, saya harap enggak sih. Saya harap enggak, karena tinggal dia aja harapannya. Oke. Yang jadi lain selain itu sudah terkontaminasi. Anak-anak yang dirusak sama dia bukan 1-2 orang. Sampai hari ini sudah terhitung itu 25 anak. Selama mengelola panti asuhannya, Sudirman juga kerap menipu banyak donatur. Salah satunya adalah mengaku bahwa anak yang ada di panti asuhannya merupakan anak yatim piatu. Namun setelah ditelusuri, anak-anak ini masih memiliki orang tua.
Selain itu, anak-anak di panti asuhannya juga tidak disekolahkan semua. Yang bikin saya marah sekali sebagai donatur, kita ini kan semua para donatur ini kan mau yang terbaik untuk anak-anak, karena kita tahu anak-anak ini tidak punya orang tua, kan seperti itu. Dia melakukan kebohongan, ternyata anak-anak itu tidak semuanya yatim piatu. Seperti itu. Lalu dia bilang anak-anak disekolahin semua, faktanya juga tidak. Jadi nggak sekolah juga? Tidak semua anak disekolahin, jadi hanya beberapa, dan itu pun ya anak-anak yang bagi mereka itu kesayangan. Belakangan baru juga diketahui bahwa menampung anak-anak juga merupakan modus Sudirman untuk memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang. Jadi anak-anak ini diterima sama si Sudirman ini dalam usia yang relatif masih kecil-kecil. Yang mereka 9 bulan ada, buktinya kayak yang terbaru ini kan umur 2 minggu gitu loh. Bahkan yang mungkin TK ada, tapi kebanyakan memang dari kecil. Jadi mungkin disitulah fase dia bisa mendoktrin anak-anak untuk memberitahu kegiatan-kegiatan yang di luar normal, agar anak-anak ini kan nggak paham ini sebenarnya normal atau tidak. Terungkapnya kasus pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang seperti petir di siang hari. Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat untuk melindungi anak-anak justru menjadi tempat penderitaan yang tak terbayangkan bagi anak-anak. Untuk bisa tidak terulang lagi, maka kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan di lingkungan kita, kalau seandainya ada tanda-tanda yang mencurigakan beroperasinya sebuah lembaga yang kemudian ada anak, lalu kemudian ada aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan. Karena prinsip tadi, semua lembaga yang mengasuh anak itu harus terdaftar ke institusi yang berwenang. Kalau tidak terdaftar, maka dia tidak punya hak untuk beroperasi. Kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kaum rentan seperti anak-anak masih belum mendapatkan perlindungan yang layak.